bisa membedakan punya makanan dan nyok makanan, maka artinya kata bisa. Jadi tamyizan hanya dibatasi li umur. Karena beda kecerdasan, beda masa tamyiz. Tapi maksud daripada tamyiz, seorang anak tak bisa membedakan mana makanan dan bukan makanan dan kanjik baju gugurok ketika masuk umur tamyiz. Karena sebagian anak masuk ke umur tamyiz 8 tahun, 10 tahun. Nah sebagian anak yang kaitan masuk tamyiz 6 tahun masa tamyiz. Maka ketika cakalan dengan keadaan anak tayo, keturunan tayo kalau tak bisa membedakan makanan dan bukan makanan, maka saatnya tuh mulai pertama kali kita tanamkan dalam pemikiran kita bahwa Allah Ta'ala-nya berbeda di makhluk atau yang tak kita ajarkan dulu. Sehingga ketika masa tamyiz, tidak masa tamyiz, masa balik. Ketika kita masuk ke balik, kasiap dengan prinsip tersebut sehingga ada dosanya. Gedanya kaklah tanggung jawab dia untuk pernah ada masalah tahu masalah ini. Untuk pernah ada masalah ini ada mesti dia diagun dia belum ada. Cukup menikah dengan dia tak lewat bak pemandangannya agak. Tapi ini pemandangannya agak sesuai kita. Cukup Allah kasih. Oleh apakah hana yang bisa menciptakan yang lebih lagi selain Allah? Apakah dia hana? Jadi untuk mengajarkan tauhid kepada anak hana mesti kita juga pada guru. Gede sendiri, insya Allah juga mampu lah. Karena dia karena udah setiap lewati momen-momen yang luar biasa, tinggal ada yang banyak, keindahan yang ada di Yosef kita. Hana yang lain, hana yang bisa dari Allah. Karena Allah yang mampu memberikan. Berarti tahu kekuasaan Allah Ta'ala luar biasa. Ada pun punya dalam sifat doa. Maka kesimpulannya ilmu yang pertama kali wajib dikenal dalam umat Islam yaitu tauhid sampai urut tersebut punya suatu pendapat, suatu prinsip, suatu keyakinan bahwa Allah Ta'ala mana sama dengan makhluk dalam segi apapun. Maka kamilah pemikiran tersebut, keimanan tersebut kita wariskan kepada keturunan Tunayo sebelum dia memasuki umbalik. Dari umumnya dalam permodalannya dari masa umur tamyiz. Karena menyatakan purno di bawah umur tamyiz dan kalau yang sempurna takut untuk salah dipahami memberatkan pikiran anak lain. Agama mengatakan ajarkan masalah agama kepada anak ketika kau masuk umur tamyiz. Ini yang pertama yang wajib diketahui adalah ilmu tauhid dan batasan yang kalian tersebutkan. Oleh yang kedua yang ini fikih juga ilmu yang wajib diketahui oleh setiap Islam. Cuma sampai ke kadar makanya beda kadar yang wajib ditutup. Misalkan ilmu yang biasa, orang Yahudi 30 sehari-hari yang hanya mampu tak keluarkan zakat, orang yang hanya mampu untuk tak haji, dia hanya harta yang lebih, sehingga hanya wajib keluar zakat. Budaya juga hanya harta yang lebih, sehingga hanya wajib haji. Maka yang budaya wajib dua masalah fikih cuma masalah sembahyang dan yang berkaitan dengan sembahyang lagi wudu dan masalah puasa. Ibadah-ibadah yang wajib di keseharian maka wajib. Tapi punya guru gaya yang gurunya harus mengeluarkan zakat maka harus paham masalah zakat. Masalah zakat bukan hanya wajib dipahami oleh orang miskin. Karena beliau tidak ada harta untuk mengeluarkan zakat. Maka batasan yang wajib untuk diketahui oleh setiap umat Islam pada masalah fikih beda batasan. Beda batasan. Intinya sama. Kibat keadaannya. Setiap kelakuan yang dia lakukan di keseharian masalah ibadah harus sesuai dengan kriteria yang dilakukan dalam fikih. Sembahyang harus sesuai dengan gak. Puasa harus sesuai dengan gak. Oleh kepada orang yang wajib mengeluarkan zakat harus tahu cara mengeluarkan zakat. Orang yang wajib untuk haji maka harus tahu masalah haji. Maka untuk belajar fikih juga wajib kepada setiap Islam, tapi batasannya berbeda antara satu dengan yang lain.
tergantung keadaan beliau. Yang inti sabo, setiap hal yang kita lewati beliau di keseharian sesuai ibadah tersebut dengan tiga. Oleh karena yang wajib dipahami masalah tasawuf, tasawuf juga wajib untuk diketahui oleh semua umat Islam sampai batasan mengerjakan semua ibadah ikhlas karena Allah. Nyata. Jadi tasawuf yang wajib untuk dipelajari oleh setiap umat Islam bahwa dia mengerjakan ibadah ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Dan bukan karena ujung. Dan ujungnya mana? Mana hamba yang lumah. Nah, dalam hatinya dalam merendahkan diri sendiri, tapi narasa bangga ujung. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melakukan dosa, dan doa secara tobat. Enak tuh tasawuf hanya sekedar beliau tahu tata cara beribadah, hanya tahu tata cara menjaga ibadah yang ikhlas karena Allah Taala, dan tahu cara taubat ketika mengerjakan kesalahan. Nah, kembali kepada pembahasan beliau bahwa yang para ulama Aceh bahkan terlalu serius dalam mengajarkan di nasa-nasa kitab-kitab yang mengandung tauhid, tasawuf dan fiqh. Alasannya karena yang ilmu yang wajib untuk dipelajari di semua umat Islam. Cuma harus diketahui di belakang ilmu tersebut sangatlah banyak ilmu Islam yang lain. Cuma kepeman juga ilmu Islam lain punya yang wajib diketahui cuma ilmu jodoh. Karena tasawuf, tauhid dan fiqh itu sumbernya Al-Quran. Sumbernya Al-Quran. Untuk pahami Al-Quran sangatlah susah. Han akan beliau bisa pahami Al-Quran kecuali harus dibantu oleh ilmu yang lain. Nah, makanya ilmu dalam agama Islam terlalu banyak tujuannya supaya bisa memahami masalah tasawuf, bisa memahami masalah fikih, bisa memahami masalah tauhid yang ada di dalam Al-Quran. Maka ilmu yang sangat banyak yang ada di agama Islam itu hanya sekedar wasilah, hanya sekedar perantara untuk bisa memahami level ilmu utama. Dan level ilmu utama menekan dalam Al-Quran. Maka pada saatnya juga saya sangatlah butuh kepada generasi yang bisa memahami Al-Quran, tapi sangat susah memahami Al-Qurannya. Puluhan tahun, mau dapat 2 tahun baru bisa memahami Al-Quran, nyatinya serius. Maka jenjangan menuntut ilmu agamanya sangatlah panjang. Dan jina metode sendiri. Dan alhamdulillah, kamu kalau keluarga kamu kalian diajak beli urusi kamu di walid, dan juga kamu kumpul mandung. Abang Lutuan kalian diambil di Yaman, orang Lutuan juga kalian diambil di Surabaya, nyoba pasang pekerjaan, dan insya Allah kamu punya suatu target, kamu punya suatu rencana yang insya Allah akan bertanggung jawab di kamu sendiri. Hana murid guru lain, kamu berupaya mencetak generasi yang bisa memahami kitab kuning dengan cara yang sangat luar biasa. Kamu rencana pengen mendidik generasi yang bisa memahami kitab kuning dan sehingga bisa memahami Al-Quran. Yang pertama kitab kuning kan? Bisa memahami kitab kuning dan pada akhirnya bisa memahami Al-Quran, dan kamu akan mendidik dengan siap insyaallah dan akan mempunyai mulai. Maksud akan mempunyai mulai, kamu menerima insyaallah kamu dalam hati dekatnya akan terima santri dengan jumlah karena target jumlah. Tapi membatasi. Kamu yang mengajar berdua, kamu yang mengajar 5 berdua. Maka yang kamu 5 paling dia level. Selebih daripada level 2 nanti boleh. Karena apa? Karena kamu ada rencana pengen mencetak kader, bukan mencari target, bukan mencari angka santriwan. Yang penting level 2. Karena kamu yang sungguh yang siap cuma 5 berdua dan mampu kamu peduli dengan 100% dengan jumlah santri level 2. Maka saatnya insyaallah mulai lihat ujian semesternya
ketika katakan jenjangan baru, insyaallah kita akan diadu. Kamu akan menerima pendaftaran untuk nasi sekolah di sana dan kamu kamu dengan nasi sekolah di sana dan kamu akan mencetak kader bagaimana generasi muda geobikin ke depan ini betul-betul paham dengan kitab punya. Dan prinsip kamu dari Barakorsa kamu musyawarah keluarga, prinsip kamu dalam membangun pondok sanyo tidak mencari kuantitas tapi kualitas. Tidak mencari angka tapi kualitas. Kamu yang siap untuk mengajar sanyo 5 bro kamu. Dan 5 bro-nya cuma siap mengajar 5 bro dengan cara yang sangat maksimal. Maka yang kamu terima dalam dunia cuma 2 bro sudah ini karena kamu terima. Dan insyaallah ya saat ini ulun doa na minat untuk yang itu babi insyaallah kamu akan siap. Insyaallah akan kamu kalian pun ada doa dan alhamdulillah juga sekolah. Sekolahnya ya benar. Jadi ijazah SMP kan. Mungkin sampai ke ini Pak masalah menonton pertanyaan. Nah, saya ambil coba. Baik Amin langsung ya. Jadi Habib nyo kabroken kalau nanda yang memang hana sempat nanda. Yang pertama ada 2 buah pertanyaan. Yang pertama masalah Habib pegah penuh masalah ujub. Pakiban solusi ji nanya untuk tak hilangkan ujub karena ujubnya memang cukup halus dan kan? Dan yang kedua masalahnya kai 2 konsep telah cumceri. Artinya nah lun dengar sabuh pencerahan dalu dakun terbe nyan hanarut leh tapi reksa karena ke dalam sabuh Al-Quran dalam sabuh ayat nah ketika at-talaku mar'ataini artinya cukup sampai 2 artinya cukup sampai 2 lun bingung atau lun pahami pekeh be 2 be boleh ataupun kiban. Tapi dalam pendapat yang saya mana lun tanya-tanya yang cibak pendapat bak ngangan pas haji yang lain imum Syafi'i dakun terbaik leher menyebab imum lain dakun terbaik hanarut leher. Mohon pencerahan dari Habib. Pertanyaan itu bagaimana beliau tak hilangkan situs ujub karena yang sangat alu ada saja karena ujub. Yang pertama dia biar mudah tak jawab masalah ujub, itu tak bahas dia ujub. Ujubnya adalah merasa hina diri sendiri, tapi berikutnya merasa bangga lo hina itu. Yang ujub aja. Jadi ujubnya dia memang sangat alu. Ujub tersebut dia melakukan ibadah, tapi merasa dia ibadah itu hana nilai sama sekali dibanding dengan ibadah ulu hawa. Tapi dalam merendahkan diri sendiri, merendah untuk meroket, merendah tapi dengan sedikit kebanggaan. Alhamdulillah mendaki untuk merendahkan diri yang namanya ujub. Maka cara untuk menghilangkan ujub, tanya pada diri sendiri ketika diketanya ketika dia merendah diri sendiri maka dia harus cerdas. Maksud harus cerdas gimana? Dia belum merendah diri sendiri dengan betul-betul rendah ataupun rendah untuk merasakan mulia. Maka lidahnya melakukan suatu ibadah. Itu merendahkan ibadah. Merendahkan diri sendiri dan juga ibadah. Golongan ibadah yang atau wudhu itu merendah diri. Merendah diri itu bagian daripada ibadah. Maka menurut dari para ulama, setiap ibadah yang kita lakukan maka kita harus hati-hati. Itu harus hati-hati. Itu melakukan ibadah yang sifatnya sembahyang. Bukan ibadah untuk merendahkan diri, tapi ibadah yang potensi untuk meninggikan diri. Maka katalah yang ibadah bapak ada lagi yang ibadahnya karena ulut, dan ibadahnya untuk meraih Allah. Jadi beda ibadah, beda betul yang harus kita fokuskan. Punya fokus ibadah yang potensi untuk membanggakan diri sendiri, maka dia harus fokus. Dan ibadahnya bukan untuk meraih Allah. Orang model ibadah untuk merendahkan diri sendiri yaitu ibadah tawabur. Ibadah tawabur, ibadah dan hanya merasa kekuasaan pada diri sendiri. Maka ketika kita lakukan ibadah yang potensi untuk merendahkan diri sendiri, yang di sana akan yang namanya ujub.
Maka harus fokus. Lo melakukan model ini, ibadah untuk merendahkan diri. Apakah lo merasa mulia dengan merendahkan diri sendiri? Nah, jadi kesimpulannya bahwa ibadah itu sifatnya dua. Nah, ibadah yang potensi untuk meninggikan diri sendiri lagi sembahyang, puasa, tahajud, i'tikaf, nah potensi untuk membanggakan diri sendiri dengan sebab kayak kata Lego. Olehnya ibadah yang kedua, hana potensi untuk meninggikan diri sendiri karena sifatnya hati dan potensi ini untuk merendahkan diri sendiri. Maka ketika ibadah yang kita lakukan untuk merendahkan diri sendiri, tak kalah. Dan merendahkan diri sendiri bukan karena rendah ataupun karena kesenangan hawa nafsu. Bunya merendahkan diri sendiri karena kesenangan hawa nafsu merasa senang. Jadi cara untuk meninggalkan ujungnya ketika model ibadah merendahkan diri sendiri. Maka ketika kata pun ibadah tawadhu, ibadah merendahkan diri sendiri, ini dia harus berteliti. Bukan karena untuk berat, tapi emang hanayum sama sekali. Nah, jadi ingat sekali lo karena nggak usah jawaban sifat ibadah ada dua. Nah, ibadah yang potensi, kemampuan bisa menaikkan nama kita. Ibadah yang zahir. Maka untuk menyiasati ibadah yang zahir demikian, kejelekan yang akan kita memiliki, kejelekannya adalah membanggakan ibadah. Maka dia harus fokus ketika ibadah demikian. Lo ibadah bukan untuk membanggakan diri sendiri, lo ibadah bukan untuk meninggikan diri sendiri, bukan, tapi karena Allah. Tapi ibadah yang potensi untuk merendahkan diri sendiri, ibadah tawadhu yang penyakit kita itu ujung. Maka ketika kamu ibadah tawadhu, maka dia harus fokus dunia merendah diri. Emang rendah, bukan karena untuk merendah. Emang merendah. Oh, mungkin nggak terjawab? Betul. Yang tolong pas kira-kira gimana? Karena benar kan hanya sering dalam lakukan lah. Dikala tayo nyo walaupun naik gelegom tu tengah malam berdoa tu naik udah saja. Igo daripada agak hai tagay-tagay. Ya. Jadi kadang-kadang tidak bedah nak tipu benar ni. Lah tak bedah. Nah, bedah malam menganggap diri sendiri lebih hingga orang lainnya. Hai bedahnya kan ujuk berarti. Tapi keriak. Nah, jadi ujuk naria. Menyeriah ini bang, long ya ini sebentar juga, tak dah ini. Yang nama jiri ya, menyuruh gimana? Menyuruh, dan semayang 2 kali. Kadang mulai seberapa semayang. Tapi dalam merendahnya, merasa bangga, lu bisa untuk yang ujung. Punya saat ini bak model liak, kan? Bak model liak. Dan itu sebenarnya juga kadang tanggal hari. Yang berarti ibadah yang potensi untuk meninggikan diri sendiri lagi semacam. Maka kita tidak ketika kita nyoknya pada ibadah ada 2 tipe. Ibadah ada 2 macam. Nah, ibadah yang bisa meninggikan diri sendiri, yang bisa dapat sombong roh, sembahyang, puasa, i'tikaf, bisa dapat. Yang ibadah yang potensi bisa dapat sombong roh, maka kita kerjakan ibadah yang potensi untuk menyombongkan diri sendiri, maka dia harus fokus, harus teliti dalam ibadah bukan untuk manusia, tapi untuk diri sendiri, Yang fokus modelnya kepada ibadah yang potensi untuk menyombongkan diri sendiri. Tapi kepada nasabah ibadah yang hanya potensi untuk menyombongkan diri sendiri, tapi potensi untuk merendahkan diri sendiri. Ibadahnya ibadah tawadhu namanya, merendahkan diri sendiri. Ketika ibadah yang sifatnya merendahkan diri sendiri, ibadah yang sifatnya merendahkan diri sendiri, maka penyakit yang akan kita dalam model ibadah yang merupakan adalah ujub. Jadi ada merendah diri sendiri, tapi sedikit kebanggaan, lo bisa merendah diri sendiri, hanya merasa sombong. Hanya merasa tahu, maka dia bisa malunya kalau sebenarnya 2 rakaat, tapi lo hanya betul loh. Hanya 2 rakaatnya lo bisa terkalahkan dengan ribuan rakaat orang soleh yang lain. Merasa gedanya hina.
karena cuma bisa melakukan dua rakaat. Maka li kedanya ketika kita tawabu modelnya mana hana yum sagai puluh soleh lain bisa rakaat ratusan rakaat belum cuma bisa rakaat tapi dalam merendah tersebut ada sedikit kebanggaan ini namanya ujung. Maka ketika merendah potensi yang akan terumpak yaitu merumpak penyakit ibadah yang tadi itu ujub. Maka ketika melakukan ibadah yang ada potensi untuk merendahkan diri sendiri yang harusnya teliti dan merendah emang karena rendah bukan merendah karena untuk mendapatkan kesenangan hati. Jangan? Kabeh Ini pertanyaan pertama kan? kabeh. Ini kita jawab pertanyaan yang kedua. Dalam ji tetap mazhabnya banyak. Cuma untuk berbeda-beda pendapat antara mazhabnya ji hanapura dan praktek dalam budaya yang mazhab Syafi'i. Tetap ditanya yang mazhab Syafi'i ya praktek Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dalil simple. Sebenarnya berarti kepada yang dalam mazhab Syafi'i. Mana mazhab lainnya kalau dikatakan mazhab lain kalau dikatakan sampai ada dua. Nyampe takkan ada persyaratan yang ada dalam mazhab yang lain. Kadang gimana syarat dalam mazhab yang lain sampai kalau ada dua. Nah persyaratan tertentu pada kali ini yang kita jawab. Nah tetap dalam mazhab Syafi'i mengatakan ada sampai rendah. Dalil tetap rendah. Nah, pokoknya tadi dengan angka yang lebih daripada rezeki. Ini dalam mazhab Syafi'i. Man lagi ayat dah pegah punawan atal laku Kembali kepada pembahasan yang belum pegah bawah. Memahami Al-Qur'an itu susah. Ranah Al-Qur'an dan hadis suatu ranah yang hanya berhak unjuk dalam Al-Quran benar, dalam hadis benar. Tanya orang biasa, tetapi yang betul para ulama. Bagaimana cara ulama mengambil intisari dalam Al-Quran dan hadis? Bukan ranah karena kalau kita menggunakan untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis dan membutuhkan ilmu-ilmu yang lain dan perlewatan puluhan tahun baru bisa memahami Al-Quran dan hadis. Pegangan itu adalah semua hukum yang ada dalam Al-Quran tapi kajung intisari di para ulama yaitu yang ada dalam kitab beliau. Ini adalah mazhab Syafi'i. Kena pertanyaan lain? Ada tanya gitu masalah ujub dan ria. Dikala ditanya kata lanjur ujub atau kata lanjur ria. Wawancara tertarik lagi, tak kencop lagi. Misalkan, ya, jadi pertanyaan ini ketika mereka kata terlanjur karena rasa ujub dan kata terlanjur rasa ria dalam sholat ibadah. Kibatnya penghapusan dosa. Caranya yang pertama dia harus pahami. Ini dia sembahyang tahajud misalkan kurang. Tapi dia merasa ria ada semerah kurangnya. Alhamdulillah ulun bisa rokaat, bisa sembahyang kurang. Tetangga lu dari sembahyang tahajud kurang. Maka yang pertama deh yang harus diketahui bahwa riaknya ini tidak menghasilkan dosa. Tapi riaknya bisa menghapus paha. Yang pertama ini. Jadi penyakit hati riak ujub-ujubnya tidak menghasilkan dosa, tapi bisa menghapus pahala yang kali kerjanya berisik. Jadi ujub dan riya tidak menghasilkan dosa, tapi menghapus pahala. Enak hukum? Terus menyelesaikan dia terlanjur narasa ujub, terlanjur narasa riya. Kena kalimat syukur untuk bisa mengembali pahala dan ibadah yang kali kerjakan, maka jawabannya gimana? Umalun menyesal apa kali ujub? Umalun menyesal apa kali ujub? Maka nanti timbul rasa menyesal macam dan kasih untuk kalimat syukur. Seperti
pahala yang ada karena anak menyesal yang kembali. Karena makna daripada tobat boleh. Makna daripada tobat adalah an-nadama. Makna daripada tobat adalah menyesal. Sedangkan Rasulullah mengatakan at-ta'ib minadz dzambi kama la dzambalah. Hanya dalam sebuah hadis, bukan berarti lu pahami hadis. Lu pahami hadis melewati persyarahan yang kali disyarahkan oleh para ulama, melewati penjelasan yang kali dijelaskan oleh para ulama dalam kitab. Kata Rasulullah, at-ta'ib minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang tobat daripada suatu dosa, daripada suatu hal yang tidak baik. Maka lagi hanya mengerjakan hal tersebut sama sekali. Maka baca cara tobat cukup an-nadama. Cukup yaitu merasa menyesal. Nah, berarti kesimpulannya yang harus saya kesimpulan, ujub dan dia tidak menghasilkan dosa, tapi ujub dan dia menghapus pahala. Menyatakan terlanjur, apakah bisa kembali dalam pahala tersebut? Jawabannya tidak. Dengan cara menyesal. Kita terjawab. Yang lain? Biasa urinang na pengajian. Bakmin urinang. Sejo ang pimi urinong kadang dalam yang kadang Uragam deh. orang. Bele abi sambung majuta age tung bi tenung tafa. Jadi amalan ria wujub nyan amalannya hidup pu ba amalan sunat pu ba amalan wajib. Jinyan betul. Mesti munor ya. Ta semayang sunat mesti. Okey lah memang sunat kan na pahala memang pahala khusus ke kita ya. Yang wajib dia kan kewajiban dro tu kan. Mesti tengok kadang-kadang merasa tengok alhamdulillah orang lunja Jumat. Ya. Jadi yang bisa dipahami dari perkataan beliau, yang ini ibadah ada dua, nah ibadah wajib dan nah ibadah sunnah. Ujub dan dia bisa menghapus pahala. Bukan hidup bak wajib dan sunnah atau bak sunnah mendak. Ya. Karena sifat wajib itu memang kewajiban dia sehingga dosanya kepada nikmat kewajiban lu. Yang mana? Ya betul. Nah, jika itu lo penjelas pertanyaan karena pertanyaan agak pertanyaannya susah untuk kita jelaskan. Jadi menurut pertanyaan beliau ibadah ada dua. Nah, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Lagi prinsip yang kalian utamakan, ujub dan dia bisa menghapus pahala. Yang dihapus oleh ujub dan dia bukan ibadah wajib dan ibadah sunnah, ataupun cuma ibadah sunnah dok. Ibadah wajib hanya bisa terhapus karena ada hak ini. Karenanya ada hal maka jawabannya ujub dan dia bisa menghapus pahala ibadah wajib dan sunnah. Bagaimana cara ibadah wajib kan ibadah daya dengan cara ya hapus. Maka jawabannya mengerjakan kewajiban yang dua manfaat. Manfaat yang timbul menghilangkan dosa. Manfaat yang kedua menambahkan pahala. Ketika kewajiban dilakukan dengan cara riya ataupun dengan cara ujub, maka dia cuma mendapatkan suatu kebaikan. Dan kebaikan tidak mendapatkan dosa. Oleh karena narasa riya, gadah kebaikan tersebut itu mendapatkan pahala. Jadi logika cara berpikir nih, ibadah wajibnya kan ibadah kedua. Iya ibadah kedua kan terhapus hana berupa dosa. Dari segi ibadah hana berupa pahala, ya karena ujub. Jadi segala itu menganggap bahwa ibadah wajibnya ada dua sisi kebaikan. Kebaikan yang hilang daripada dosa, kebaikan yang kedua mendapatkan pahala. Kalau bukan ibadah wajib dengan cara riya, maka cuma mendapatkan satu kebaikan. Dan kebaikan ini hilang daripada dosa. Tapi yang berupa pahala, ya penyebabnya karena penyakit dan penyakit muncul ataupun Berarti Habib kesimpulan ini tengok nama manfaat salat wajib. Apa ke wajib? Wajib dalam keadaan riya nama manfaat. Dan apa haji? Gugur daripada dosa. Cuma gugur. Menyambut masalah sunnah, ya tujuannya cuma untuk mendapatkan pahala. Berarti sia-sia. Haba manzura. Haba manzura hana lagi debu yang berterbangan. Hana tapu manfaat.
Kampung. Nah, pertanyaan Nah, baca lebih kan mengenai tobat. Ini tanya-tanya mudah-mudahan nyo, mudah-mudahan deulah dapat dosa. Dosa pertama dengan Allah, anak semayang, ataupun anak puasa, dan dosa sesama manusia, lidah menyanyi, anak tepati janji, ataupun ada pohgok atau masyarakat, naruh tak pelaku ini nonggo mungkin. Jadi cara bertobat ini cuma cara yang berhubungan dengan manusia. Sedangkan tanya untuk dah merumpang orang dalam kemah tak mungkin. Taruhlah orang ikan meninggal mungkin. Tajak bayah kita bukan lu nak lumpuh nak roh. Mungkin. Itu gimana caranya? Kadang-kadang tanya untuk harus menjawab nang dua cuci kan, tepai ada nyale, tak menumpang urusnya bersangkutan le. Nah, ke masalah dosa dengan Allah Ta'ala yang mudah tobat. Punya sembahyang tinggal kita kotor, punya puasa tinggal kita kotor sih. Nyo keban katanya dosa dengan manusia. Apabila kita tak lakukan manusia, tak lakukan suatu kemaksiatan, tak lakukan kesalahan sesama manusia. Dan hanya mungkin tak minta maaf, karena mungkin ada kemah. Karena mungkin ada kemah karena dua. Karena agaknya kami baik, ataupun terlalu parah kejelekan yang bedanya kerjakan menyelesaikan dalam kemah kan suatu solusi, tapi pertama kamu. Jadi ingat, ukur kesalahan kepada orang yang bisa menghalangi untuk minta maaf secara langsung penyebab hidup dua. Melakukan kesalahan orang. Karena mungkin lagi mahli. Karena berpuasa. Dua. Yang kufur karena orangnya dari tinggal. Yang kedua, mungkin jangan gua dalam meninggal. Cuma kejelekan, keburukan yang dia lakukan kepada orangnya sangatlah parah sehingga menjadi kemah bukan solusi, tapi menambah masalah yang lain. Mendaungeng. Maka berarti yang sifat model lagi karena meninggal ataupun menyatakan kemah makin parah kan karena mungkin ada kemah solusinya kita solusi menyelesaikan kedua masalah harta. Nah, misalkan masalah harta nak kerja hartanya, maka sering kita sedekah niatkan pahala kemudian. Masalah janjian sering kali ibahnya awal. Takkan dia mikul. Caranya gimana? Sering tak doa kemudian. Jadi menyelesaikan masalah harta, maka sering tak sedekah dan hadiahkan pahala tersebut. Masalah selain harta, banyak orang melakukan hal yang baik. Baca Al-Fatihah, niatkan pahala guru tersebut. Dan berdoa kebaikan guru tersebut. Berdoa mengampun dosa-dosanya dan dosa-dosanya. Maka jawaban ini hanya mungkin kita kemah karena dua bola sebelum kan. Hanya mungkin lagi kemah karena dua bola. Hanya nomor lain. Jadi hanya mungkin lagi kemah karena dua alasan. Meninggal dan meninggal kemah. Meninggal ataupun meninggal tapi meninggal kemah akan menambahkan masalah yang lebih besar. Punya yang berkaitan dengan masalah harta, sering tak sedekah niatkan pahala yang bersangkutan. Selain masalah harta, boleh lakukan ibadah-ibadah yang lain. Dapat jalan Fatihah, dapat jalan ikhlas, dapat kebaikan ke urut. Tak terjawab. Mungkin yang pertanyaan terakhir. Tengok tamrano ilmu fikah. Tengok kaji itu masalah rukun mayang. Baca saja boleh masalah rukun mayang lo juga. Yang ibadah, nah itu batunat atau wajib. Menyeka kita kan kewajiban, kita hidup lagi. Kita boleh lain. Jangan lagi kita boleh lah. Menyena faktorin yang golong berdanya kejam. Maksudnya ini yang faktorin masalah arkanus sholat rukun sholat kabare. Tapi dia yang golong kabare masalah puasa. Berarti caranya kita boleh lah. Karena hukum hadirnya tak sunnah. Sedangkan ini wajib. Tetap mendahulukan wajib. Hanya apa boleh karena ada yang solusi, ada yang hukum. Tiran tatawi beratawi. Karena bahkan rukun bayang ini penyebab tengok sendiri penyebab. Maka dia tak majelis, pray dengan tur, ulang lagi alam.
Pak Wai jadi penyebab makan hanang pina-pina baru salah baru bersemayam karena dia sendiri anak semua. Itu lagi kemaafan udah Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ngawi tabu aju ngaji ya. Nam tama palai. Ke masalah pahala kita pahala. Nyok kita pahala bukan pahala kita matana faruqin tae yang golong dan nyok tutupi. Lebih dari cara ya. Ke masalah pahala pasti berapa pahala. Cuma dalam pahalanya ada dosa. Dalam pahalanya itu dong. Pakai bote yang kita kerjakan untuk mengejar sunnah, anak kejar wajib. Lagi contoh dulu, utang puasa, utang sembahyang subuh. Anak utang sembahyang subuh. Oh ketika wajib buah, gak sembahyang buah 2 rakaat. Pahala ada. Tapi pak kerjakannya nado, maka alhamdulillah Allah semua. Pahala ada. Mungkin yang lain. Dah habis dah botek. Kan 2 botek. Jadi lagi habis. Tanya tajak buat tapi nak tajak buat. Buat tauhid nak tajak. Alian buat Quran nak tajak. Hai tu lagi Melayu buat tahu nak tajak. Tapi dia kadang-kadang kan hana je dia. Hotel tak ada penisikan berakun tiba 20, indikate 50 hana je dia. Memang mampu je dia. Kadang-kadang hotel dia ikut 2 tu mesti beda yang aci Nabi tabah contoh mukalafah. Dan dah fikir le umah hana je dah buah ju. Hana tu kan. Yang pertama dia. Nyan mesir Habib kali tajak buat nyan manleh macam tajak tapi dia hana mampu. Nyan tak ibadat ke bumah dia. Nyan saboh le. Yang kedua iza mata bunuh Adam. Apabila anak Adam kan mati, maka na leboh perkara yang tinggal. Iaitu keberah sedekah jariah. Yang kedua masalah sedekah jariah berakun anak yang bermanfaat. Yang kelih anak yang saleh, yang kelih bermanfaat kan. Jadi definisi daripada yang pertama sedekah jariahnya apakah memang wakaf ataupun kibar atau nyan dijelaskan Nabi. Yang kedua masalah anak yang saleh. Mesti kadang-kadang anak banyak nak tajuk buat hotel banyak hotel karaya mesti kadang-kadang ka berubah. Alian tiga ke nak tinggal ibu runci lai buat salah-salah yang itu melah baca sikit apa ke. Yang kelih ilmu yang bermanfaatnya mesti tak pernah ilmu gegap cara mendagang. Buh mekak mi, mekam tabak kan. Nyan kira ilmu bermanfaat. Ya benar. Yo, pertanyaan yang kufur kan masalah jak beut. masalah yang benar. Pertanyaan yang kufur masalah jak beut. Karena 2 pertanyaan tapi leuh hari habis ya. Jadi pertanyaan kufur masalah yang beut. Masalah yang beut. Udah dia tapi kok ana dijeunya ana merasa jeuh. Masyaallah. Ana merasa jeuh. Kalau kita berkat, bukan apa lawan hadisnya, anak perlu berdua hafal itu rumput satu persatu, anak boleh. Itu nanti, drone meyakini Allah Taala sama dengan makhluk. Anak, akhirnya bekasan itu. Akhirnya bekasan ya, bekasan itu. Anak wajib dikeduan dah hafal satu persatu, yang wajib cari manis satu persatu. Drone yang berbeda. Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak akhirnya anak. Walaupun anak mampu tak ucapkan kalimat akidah, anak mesti. Yang penting ada keyakinan tersebut. Nyan urun-urun nak keyakinan model lagi, nyan efek dari dan. Ya. Efek yang bukan efek daripada yang dua bangkede ko. Nyan efek apa? Jadi ya akhirnya dia duduk bak rangkang bermentang tanpa dari kitab karena dari Nabi bisa. Ini bisa menjauhkan beliau daripada dosa penuntut ilmu yang fardu. Maka sama tegas sama sekali ya akhirnya hana efek secara luar biasa, efek yang menghilangkan gedaya daripada dosa. Ya semua karena balai mengaji. Jadi tidak ada yang namanya majelis taklim kecuali nafaidah.
Mari lagi contoh dah baca Fatihah kadang dah betul dah jabut nah. Tapi dia dah baca dah dapat dia. Yang Fatihah kan lagi tamong dalam rukun sembahyang. Ya. Memang rusak rukun sama dengan rusak sembahyang. Nah, ini yang pertama dia bro kita baca Al-Fatihah karena apa? Karena jabut. Kali ini awal, karena aja, kalau dia awal. Kali berusaha supaya maksimal, tapi yang salah. Yang urusan Allah. Yang maafkan berarti. Kan dimaafkan urusan Allah. Yang pelele yang kena. Karena tanggal lele tingkat keseriusan roh di dalam belajar Al-Quran Pak. Emang udah serius berarti dimaafkan. Tapi karena itu anak-anak akibat keseriusan kita dalam belajar ilmu agama, maka jawabannya urusan Allah. Nah, jadi baru jauh dimaafkan karena keseharian rohnya gimana cara dalam belajar ilmu agama. Tapi ketika roh belajar ilmu agama, ya bisa dikatakan hanya hadir. Tapi maka kurang. Yang kita jawabannya yang mendung urusan Allah. Pokoknya Allah Ta'ala Arhamur Rahim. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Ketika Allah Ta'ala Maha Kasih Sayang, hati belajar. Maksudnya apa? Allah Ta'ala Maha Penyayang. Belum ada bukti loh. Jadi Allah Ta'ala Maha Penyayang, dia juga nanti balik. Nanti balik gimana? Timnya malah tadi sembahyang. Jadi akhirnya zaman itu. Berarti inti daripada saya, walaupun dia memang salah, memang dalam tu kan dah baca Fatihah. Karena ada tim yang belum. Dia buat berarti. Yang keringanan daripada Allah. Maafkan. Nah keringanan. Kan maafkan. Nah keringan. Ada tahu gimana tu kan maafkan. Tapi punya betul-betul serius. Gimana betul-betul seriusnya? Mana tak lancar lah Fatihah. Jangan boleh. Pukul pindah boleh. Pulang je. Karena musik dulu kalau tak lazimi dia kata yang berujung yang baru maafkan ya Allah. Yang gura kau nak bi. Bakdro kau tu. Bakdro kau tu. Hotel timah le kau tiket tahu apa. Nya itu fikir. Bak fikir kaji ni usang kau bere. Kebenarannya dinilai oleh ahlinya. Kebenarannya dinilai oleh ahlinya. Nah, jadi Al-Fatihah itu bukan. Ya nilainya ada yang baru moro ya insyaallah mandu. Ada baru moro aman. Kita hidangkan yang lain. Ada kadang terkenal kan ahli di bagian baca Al-Quran. Sini di sana siapa yang cuma orang yang hanya terlalu ruwet sih. Kadang orang di tingkatan baca Al-Quran, baca Fatihahnya nafasih dan nasal fasih. Yang wajib kepadanya nasal fasih ada. Ya wajib. Nah, jadi penyelesaian haji kembali pada pertanyaan penyelesaian haji. Kita akan bisa belajar tapi antara nah pertimbangan daripada Allah, pertimbangan daripada Allah. Mana langsung neraka. Tapi nama pertimbangan. Oleh ke masalah getahnya bisa mengalir pahala setelah meninggal dengan ilmu sebab. Sadaqatul jariyah, sedekah jariyah, olehan ilmu yang bermanfaat dan waladun soleh yang anu yang soleh yang mendoakan kepada adanya. Maka ke masalah harta jariyah. Dalam semua bentuk harta ataupun harta wakaf maka jawabannya hana mesti harta wakaf. Tapi harta yang terus menerus kebaikan. Misalkan harta yang nya kabeh untuk biaya doni abad kali pertama pentabagi lu ada bu. Misalkan orang kelebihan dalam dana baju. Jadi tetangga ya bu. Oh kameranya pentabagi pun lu ya bu. Maka diulangin dia dulu. Oleh ketika ya bu setelah ya bu dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kemudian ada kontribusi dalam menghasilkan seseorang yang bisa mendidik orang lain. Makanya berpahala. Jadi hanya mesti harta wakaf. Tapi setiap sedekah, setiap harta yang berinfak karena Allah, tapi terus berjalan.
Cuma yang hana terus berjalan, nah tajuk kurang ahli maksiat. Tajuk kan untuk maksiat kan, punya tajuk untuk maksiat kan ke pahala, memang harus. Misalkan naur maksiat, tajuk yang berarti pahala enanto. Pahala enanto tapi tidak terus menerus. Jadi hana maksiat tahu. Orang ke masalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat doa yang pernah cara begami lain. Mungkin yang anggap bermanfaat, maka jawabannya ilmu bermanfaat. Karena bukan karena mengkat mie, mengkat gulai, mengkat kebutuhan manusia yang lain. Yang punya saat ini bedanya dan niatkan nonyo yang modelnya mengkatnya untuk menutupi kebutuhan manusia yang lain. Berarti ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling menolong antara satu dengan yang lain. Mandum tergantung niat. Menyedronya perlu cara muka boleh dengan tujuan supaya menutupi kebutuhan umat Islam. Jadi tergantung nih tergantung niat. Oleh masalah yang boleh. Anak yang soleh. Untuk menjelaskan anak yang solehnya memerlukan waktu yang sangat banyak. Insyaallah di malam yang akan datang kita akan menjelaskan masalah tarbiyatul aulad. Bagaimana cara mendidik anak supaya gedenya hana berdosa. Jika suatu bidang ilmu namanya tarbiyatul aulad. Cara mendidik anak supaya gedenya kan dituntut ya untuk diolah. Dan pembahasan yang banyak insyaallah ada jauh di pertemuan yang akan datang mungkin yang datang wallahu a'lam bishawab.